Dan sahabat sehat perlu ketahui bahwa di Rumah Sakit Banyumas ada namanya komite keperawatan. Komite perawatan saat ini diketahui oleh Supriyanto, Sarjana Perawatan. Nah, di dalam komite perawatan ini ada namanya kelompok fungsional perawatan. Ada 5 kelompok fungsional perawatan. Jadi yang pertama adalah kelompok fungsional perawatan medikal bedah. Kemudian kedua kelompok fungsional perawatan maternitas. Kemudian ketiga adalah kelompok fungsional perawatan anak. Keempat kelompok fungsional perawatan jiwa. Dan yang kelima adalah kelompok fungsional perawatan gajar kritis. Nah, siang hari ini kita sudah mengundang narasumber dari kelompok fungsional perawatan medikal bedah. Di dalam kelompok fungsional perawatan bedah ada penyakit dalam dan penyakit bedah. Dan tema pada siang hari ini kita akan membahas perawatan luka di masa pandemi. Dan siang hari ini kita sudah mengundang KFK Medikal Bedah yang biasa dan terbiasa dan sudah sangat kompeten di bidangnya terkait dengan perawatan luka. Dan akan kami perkenalkan teman-teman dari KFK Medikal Bedah. Selamat siang, Mbak Lucy. Selamat siang. Halo. Ya, ini Mbak Lucy adalah perawat dari ruang Edelweiss. Beliau adalah saat ini sebagai ketua tim di ruang perawatan Edelweiss dan dia sudah terbiasa mengelola luka atau biasa melakukan perawatan luka. Dan di sebelahnya ini adalah senior kita. Selamat siang Bunda Yarsi. Selamat siang. Hai. Bunda Yarsi adalah beliau saat ini sebagai kepala ruang Edelweiss dan beliau sekaligus sebagai di unit Edelweiss sebagai konsultan. Jadi apabila teman-teman di ruang perawatan Edelweiss itu ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan perlu ditindaklanjuti adalah yang ahli di bidangnya untuk pelayanan perawatan di ruang Edelweiss. Mari sahabat sehat, kita mulai bincang-bincang sehat pada hari ini. Bagaimana dan apa tentang perawatan luka di masa pandemi ini. Dan saya akan menanyakan kepada Mbak Lucy ini, bagaimana ini perawatan luka itu, Mbak Lucy. Ya, terima kasih Pak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat semuanya, semoga pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi untuk perawatan luka pada masa pandemi ini sebenarnya sama dengan perawatan luka pada umumnya. Hanya saja untuk saat ini kita memang harus menerapkan protokol kesehatan. Ya. Jadi kalau pasien sendiri harus menggunakan masker sebagai alat pelindung diri. Kemudian untuk menerapkan physical distancing untuk pasien yang rawat inap hanya boleh ditunggu oleh 1 orang. Ya. Satu orang. Ya. Terus untuk menerapkan social distancing untuk saat ini memang pasien belum boleh duduk dulu. Oh, berarti tidak ada pengunjung atau Iya. besok ya yang biasanya rame-rame itu Iya. ya. Untuk saat ini belum boleh dulu. Gitu. Ya. Kemudian kalau untuk petugasnya sendiri biasanya menggunakan alat pelindung diri juga seperti masker itu memang wajib digunakan. Kemudian kita biasanya menggunakan kacamata pelindung atau face shield dan ditambah biasanya menggunakan sarung tangan atau jas tindakan. Jadi lengkap ya. Ya, semuanya ya. Oh ya. Terima kasih Mbak Lucy. Jadi ini kan ada luka ya. Namanya luka itu kan butuh perawatan. Jadi bagaimana dan apa ini perawatan luka itu maksudnya mungkin perlu dijelaskan biar sahabat sehat Rumah Sakit Banyumas paham bagaimana perawatan luka itu. Ya, jadi perawatan luka itu sendiri merupakan suatu teknik untuk membersihkan luka
supaya tidak terjadi infeksi pada luka. Selain itu juga untuk memperlancar peredaran darah di sekitar luka sehingga akan mempercepat penyembuhan luka itu sendiri. Oh ya, tadi cukup menarik ini, tetap ada infeksi ya, infeksi Yeah. luka. Jadi ini kan tentunya di dalam perawatan ada teknik bagaimana itu untuk perawat luka agar harapannya lebih bagus gitu ya. Jadi teknik perawatan luka sendiri itu bagaimana sih teknik perawatan luka? Oh iya, untuk teknik perawatan luka sendiri itu ada teknik steril dan teknik bersih. Jadi kalau teknik steril biasanya itu dilakukan oleh petugas kesehatan dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang sudah disteril terlebih dahulu, sehingga ya kuman ataupun kotoran tidak menempel di peralatan tersebut. Biasanya teknik steril ini digunakan untuk merawat luka pasien-pasien setelah operasi. Ya. Pasca operasi ya. Ya. Gitu, jadi begitu ya. Ya, kalau yang teknik bersih itu biasanya untuk perawatan luka dengan luka ringan, misalnya itu luka lecet, ya, dan lain-lain. Ya, terima kasih ya Mbak Lucy ya. Dan saya akan bergeser ke Bunda Yarsih ini. Selamat siang Bunda Yarsih ini. Ya. Ini kan yang namanya luka kan tadi kan tentunya butuh perawatan. Nah, sebenarnya berapa kali sih ya untuk merawat luka ini agar lebih baik lukanya, Bunda Yarsih? Oke, terima kasih Pak Ranto. Jawab, kalau untuk perawatan luka itu tergantung dari itu lukanya ya, kondisi lukanya. Berarti melihat kondisi fisik Iya, luka ya. Kalau misalkan luka itu kan ada luka yang kering, ada luka yang basah, kotor ya. Ya. Jadi kalau misalkan luka kering sih cukup satu kali aja perawatan luka cukup ya. Kalau untuk yang kering, Ya. kalau yang basah itu kita bisa sampai 2 kali pagi sore, bahkan lihat situasional ya. Jadi lihat kondisi lukanya, kalau misalkan basah banget sudah 2 kali ganti pagi sore, sudah ganti. Kalau adalah malam masih rembes, itu bisa kita lakukan perawatan luka lagi. Jadi Biasanya luka basah itu kenapa itu Bu Yarsih? ya itu banyak faktor penyebabnya. Misalkan karena infeksi juga bisa ya. Jadi karena misalkan kurang kalau itu kan faktornya banyak, dari faktor gizi juga bisa, kebersihan diri kurang juga bisa. Berarti pada prinsipnya perawatan luka itu kalau bersih 1 kali, kemudian kalau memang itu basah mungkin bisa 2 kali atau 3 kali ya. Jadi melihat memang kondisi luka itu sendiri ya. Ya, terima kasih Bunda Yarsih. Jadi kan tadi di awal sudah cerita katanya ada infeksi luka ya. Ada tadi juga Bunda Yarsih juga menyinggung infeksi luka, tadi juga Mbak Lucy juga menyebutkan ada infeksi luka. Nah, apa sih penyebab infeksi pada luka? Untuk sahabat sehat agar dia tahu. Ya, jadi infeksi itu sendiri kan masuknya kuman ke dalam tubuh. Jadi kalau infeksi pada luka berarti ada kuman tertentu yang masuk ke dalam luka. Biasanya itu disebabkan yang pertama mungkin luka terbuka, jadi tidak ditutup kasa ataupun perban. Itu sangat mudah sekali untuk kotoran, misalnya debu ataupun kuman itu masuk ke dalam luka. Kemudian penyebab selanjutnya apabila gizi kurang atau gizi buruk, itu juga ya. Selain itu juga mobilisasi atau gerakan yang kurang. Berarti pasien itu kurang bergerak, kurang aktif. Ya. Kemudian daya tahan tubuh yang lemah juga itu bisa memicu terjadinya infeksi. Ya. Misalnya nunsewu pada pasien lansia. Kemudian pasien yang memiliki penyakit-penyakit tertentu kayak misalnya diabetes atau biasanya orang menyebutnya kencing manis. Ya. Itu juga bisa berpengaruh ya terhadap faktor penyebab infeksi. Iya.
Nah ini saya akan tanyakan kepada Bunda Yarsi ini, yang ini. Jadi pada pasien-pasien itu ya Bunda Yarsi ya, itu kan habis operasi kan kadang ada rasa ingin batuk, takut. ingin bersin gitu ya. Kadang ada yang takut batuk. Nah, ini bagaimana Bunda Yarsi ini? Ya. Terkait dengan ini. Terima kasih. Untuk pasien-pasien yang habis operasi itu malah banyak kan takut ya untuk batuk, Ya. karena Jadi, takut jebol gitu lukanya. jahitannya Ya, takut lepas. jahitannya juga, takut atau jebol, takut itu juga. lepas gitu. Maklum Iya, kalau iya. orang yang tidak tahu tentang itu kan Iya. memang benar-benar takut kayak gitu loh. Tapi kalau kita sih menyarankan batuk memang harus batuk, karena nanti kalau nggak batuk kan otomatis kan dia nggak lancar ini ya. Terus kemudian kalau misalnya batuk bisa dilakukan tangan kita letakkan di bagian muka ya, atau diganjel dengan bantal, karena bantal itu kan juga lunak ya, lembek ya, maksudnya nggak Untuk nahan ya. ya, Ya, nahan nahan kita ya. ini itu. Untuk perut. Terus kita batuk ya jangan takut-takut kayak gitu loh, karena memang sudah diperhitungkan oleh dokter. Berarti Kalau bahwa jahitan itu aman ya, iya, untuk itu aman jadi untuk nggak usah takut ya, iya. terkait dengan batuk atau bersin Ya, gitu ya. nggak masalah kalau kita batuk, jangan takut nanti luka itu jebol. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Saya nanya ke Mbak Lucy ini. Jadi ini kan kadang namanya luka ya, nah, kan kadang tertutup gitu, kadang karena apakah ini kelembaban atau apa, kan kadang terasa gatal ini. Nah ini bagaimana ini Mbak Lucy ini apabila ada rasa gatal di luka? Ya. Sebenarnya untuk rasa gatal yang timbul pada luka itu sebenarnya sesuatu yang wajar dalam proses penyembuhan luka. Sehingga apabila terjadi rasa gatal pada luka, sebaiknya itu tidak usah digaruk. Karena garukan itu sendiri nanti akan memicu terjadinya infeksi. Malah dari garukan itu Iya. ya. Berarti dari tangan kemungkinan ya, atau Iya. kita ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Iya. Gitu. Ya jadi penyebab infeksi malah jadinya. Iya. Ya. Nah ini namanya Rumah Sakit Banyumas. Jadi Banyumas itu adalah memberikan pelayanan hampir 4 kabupaten ya, 4 penjuru kabupaten kita. Nah tentunya dengan banyaknya pelanggan dari 4 area ini, tentunya kan mungkin ada mitos ya ini kan. Nah ini masih ada enggak mitos-mitos di masyarakat terkait dengan perawatan luka Bunda Yarsi ini? Bisa. Ya, pada masyarakat pada umumnya itu memang masih ada mitos ya Pak Rani. Jadi salah satunya mitos takut makan amis-amis, salah satunya itu ya, takut makan amis-amis. Iya betul. Karena kalau pengalaman saya merawat pasien di ruangan, informasi seperti itu, kayak dari orang tua dulu itu dilarang untuk makan amis-amis. Karena apa? Nanti gatel Pak Rani. Bukannya nanti gatel, jadi kan garu-garu kayak gitu. Bahkan kita disarankan makan amis-amis. Kalau gatel itu malah bagus, yang sudah disampaikan oleh Bunda Lucy. Salah satu proses penyembuhan seperti itu ya, karena proses penyambungan luka seperti itu. Jadi memang proses wajar seperti itu ya. Bahkan kalau misalnya kita nggak makan amis-amis, itu malah nanti luka kita nggak akan sembuh, lama sembuh maksudnya. Berarti harus dicukupi ya. Iya. Dengan ibaratnya proteinnya ya. TKTP lah, kalori, protein. Salah satu contoh makanan yang tinggi kalori protein itu kayak daging, ikan, terus telur, putih telur itu bahan kita dianjurkan 5 putih telur ya. Paling mudah ya mencari putih telur. Iya, itu telur apa aja boleh. Telur ayam lehor, ayam kampung itu lebih bagus. Terus sama ayam telur bebek lah ya. Ya, nah itu 5 putih telur loh, jangan ada kuningnya yang dimakan Pak. Karena kalau kuningnya semua dimakan kita malah tambah penyakit ya, kolesterolnya tinggi ya. Kalau kolesterolnya tinggi ya mana
Kemudian makanan ya ikanan apa? Gabus, Bogo ya, bogo, gabus bogo ya. boso gitu ya. Ya, bogo. Itu Juga bagus, bisa, tinggi bisa, protein. bisa Proteinnya tinggi untuk penyumbang menambah lemak. protein ya. Kemudian ada lagi mitos yang dari masyarakat itu tidak boleh bergerak. Kalau bisa operasi suruh tidur terus kayak gitu. Jadi kan proses penyembuhan juga dari situ juga bisa. Jadi malah menghambat penyembuhan luka Iya, malah ya kalau malah tidak aktivitas apa-apa ya. Iya betul. Kalau misalkan kita bergerak otomatis kan aliran-aliran darah kita lancar ke Gitu, bagian ya. luka. Jadi proses penyembuhan itu dari situ bisa. Kemudian kalau misalkan efek dari kita tidur terus, otomatis kan kita nanti timbul penyakit lain kayak penyakit paru-paru ya. Kita kalau tidur terus tidak bangun-bangun, tidak aktivitas. Batuk malah. Iya, malah sesak napas nanti kalau misalnya ini Pak. Paling nggak kita kerja ringan lah. Seperti perempuan kan banyak aktivitas kayak nyapu, kayak gitu kan, masak nggak masalah, seperti itu malah dianjurkan untuk kerja ringan, aktivitas ringan. Kalau misalnya berat sih mungkin wajar ya, seperti kayak manggul 10 kilo per 20 kilo otomatis kan berat juga kondisi pasien ya. Gendong bayi, gendong anak lah, anak yang 20 kilo apa 30 gendong, itu pengaruh seperti itu ya Pak. Seperti itu mungkin ya Pak. Ya. Terima kasih Bu Artis. Jadi semoga setelah ada bidang-bidang sehat ditemukan bareng sahabat Rumah Sakit Banyumas, harapan kita semuanya bahwa ke depan tidak ada yang namanya mitos menghindari makan amis-amis gitu ya. Jadi mestinya kita setelah operasi kemudian ada luka, kita harus tetap cukupi nutrisinya ya. Salah satu poin penting tadi adalah tetap makan daging, makan telur, putih telur gitu, ada ikan gabus gitu ya. Kemudian juga harus tetap beraktivitas ringan. Jangan ada kesan bahwa ada luka malah akhirnya tidak melakukan aktivitas apa-apa gitu ya. Malah akhirnya juga imbas ke belakangnya malah jadi tidak kurang produktif bagus gitu malahan ya. Juga tadi kalau tidak ada aktivitas tiduran saja malah dimuncul penyakit paru-paru, penyakit baru ya namanya, ini batuk-batuk ke pneumonia tadi ya karena terlalu banyak tiduran ya. Jadi itu. Nah kemudian saya akan menanya ke Mbak Lucy ini. Jadi ini kan tadi juga bicara tentang kaitannya ada juga menyinggung operasi ya, juga ada luka dan kadang kita temui kejadian di lapangan itu kan luka-luka itu kan ada jahitannya dan kadang sahabat sehat kita kan kadang juga ingin tahu. Jadi kapan jahitan luka itu bisa dilepas waktunya? Jadi berapa hari gitu misalnya. Jadi untuk jahitan luka sendiri itu ada jenis jahitan luka yang bisa diterap oleh tubuh. Itu biasanya tidak dianjurkan dilepas karena bisa terserap oleh tubuh. Kemudian ada juga jenis jahitan yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Itu memang yang harus dilepas jahitannya. Biasanya untuk waktunya berbeda-beda. Ada yang setelah 7 sampai 14 hari tergantung keadaan. Ya. Memang melihat kondisi luka. Ya. Setiap luka berbeda pada saat untuk pencabutan atau pelepasan. Nah, ini kan juga perlu sahabat sehat tahu. Jadi benang-benang itu kan tadi ada nggak jenis benang? Tadi benang katakanlah kan ada image, benar nggak bahwa ada yang benang nggak perlu diangkat gitu kan? Dan perlu diangkat gitu. Jadi ini ada ya Mbak memang benang yang tidak perlu begitu diangkat, tidak perlu diangkat, ada memang ya Mbak. Iya. Berarti ada ya itu ya. Nah ini kan berarti kemajuan ya dan bagus ya, dari tidak perlu mengangkat benang lagi. Nah ini pertanyaan terakhir ini untuk berdua ini Bunda Yati dan Mbak Lucy. Jadi selama ini bahwa perawatan luka itu kan banyak banget ya, pasien-pasien juga banyak dan tentunya dengan banyaknya
pelanggan kita dengan dilayani, pastinya kan banyak kesan. Nah, bagaimana pengalaman atau kesan di dalam perawatan luka yang pernah dirasakan? Monggo Bunda Yati dulu Ya, yang terima kasih. Mungkin pengalaman saya selama bekerja di bangsal bedah ya, banyak sekali pengalaman yang saya alami, terutama tentang perawatan pasien yang habis operasi perut. Ya, kalau perut ya, kata dokter laparotomi ya, di bedah perut. udah perut ya. Ya, Itu yang banyak selang-selangnya kayak iya, kalian. paling travel Banyak selangnya selangnya gitu. itu ya. Oh, Jadi gitu ya. saking antusiasnya pasien untuk sembuh, kemudian dukungan dari keluarga juga bagus, otomatis kan ya, proses penyembuhan juga cepat ya. Kita merawat pasien sekitar 2 mingguan sih itu untuk merawat luka yang besar itu dengan banyak selang, otomatis kan ya, perlu waktu banyak dan perlu dukungan yang lebih bagus lagi dari keluarga juga dari pasiennya. Karena kalau pasien bagus, alhamdulillah saya bisa merawat dengan baik walaupun masih ada luka dari sekian lebarnya itu, karena otomatis kalau pulang itu kan kita memang nggak sembuh banget untuk pasiennya lukanya ya. Tapi dibandingkan awal Iya, sudah baik kan? iya, 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 sudah bagus, lebih bagus dari yang awal. Jadi seperti itu pengalaman saya. Terus ada lagi pengalaman yang lain ya, memang dukungan dari keluarga dan pasien juga memang sangat penting sekali ya. Ya, ada pasien yang memang dari keluarganya nggak kurang mendukung, terus pasiennya juga tidak semangat untuk sembuh. Ya, otomatis Kebalikannya malah iya, tidak iya, sembuh, tidak ada iya, dukungan gitu iya, ya. iya, memang itu penting sekali dukungan dari keluarga dan Artinya kurang sendiri. memuaskan Ya. ya. Mbak Lucy ini ada pengalaman atau kesannya terkait dengan perawatan luka? Ya, sama Budayati. Saya juga sangat terkesan apabila merawat luka dengan pasien yang memiliki luka sangat berat, kemudian bisa sembuh dengan baik. Apalagi didukung dengan antusias pasien dan semangat pasien untuk sembuh. Itu juga bisa menambah semangat kami dalam merawat luka. Ya. Ya, terima kasih Mbak Yati. Dan tentunya ini kan pada fase atau masih masa tanggap darurat COVID ya. Ya. Nah, tentunya ada nggak pengalaman perawatan luka untuk pasien yang dengan COVID-19 ini? Ya, kemarin kebetulan kami pernah bertugas di bangsal isolasi COVID. Saat itu memang ada pasien dengan perawatan bedah. Awalnya kita memang rasanya deg-degan, ya cuma Stres loh. Stres. ya, apalagi mendengar berita-berita yang sangat menakutkan. Tapi kembali lagi karena itu memang sudah tugas kami untuk merawat, ya harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Tentunya juga tidak lupa juga dengan berdoa, ya agar diberi perlindungan, kelancaran, dan tentunya kesembuhan pasien. Terus saat pasien COVID dinyatakan sembuh juga itu ada kebahagiaan tersendiri bagi pasien tersebut. Ya, untuk petugas. ya petugasnya juga ikut senang ya, ya. Nah, ini sahabat sehat, ternyata bahwa pada masa-masa pertama kita melayan COVID ini, imbasnya saya kira bukan hanya masyarakat, termasuk petugas pun pada saat menghadapi pasien pun kita juga termasuk ada rasa tetap, karena kita manusia biasa, jadi kadang ada rasa takut. Tapi dengan itu adalah bagi kita sebuah tantangan. Makanya bagaimana kita bisa mengelola pasien dengan baik, dan dengan akhirnya kita bisa pelajari dengan baik, kemudian kita pahami, dan akhirnya terbiasa itu ya Mbak, jadi tidak kita takut lagi ya terhadap COVID-19 ini. Terima kasih. Jadi sebelum kita akhiri bincang-bincang sehat pada siang hari ini, tentunya perlu sahabat sehat ingat kembali bahwa
penyembuhan luka atau perawatan luka itu adalah perlu dukungan dari kita semuanya. Jadi selain bahwa perawatan luka itu sendiri, kemudian juga aspek nutrisi atau gizi atau protein juga harus dipenuhi, kemudian juga aspek psikologis, ketakutan, kecemasan, dan semangat untuk sembuh. Jangan lupa dukungan dari keluarga, dukungan dari anggota keluarga untuk memberikan support agar semangat, agar cepat pulih dari penyakit atau dari lukanya. Dan harapannya lukanya kembali normal seperti sedia kala. Nah, sebelum bincang-bincang siang hari ini kita tutup, barangkali ada closing statement dari KFK atau kita bedah. Mbak Lucy, silakan untuk closing statementnya untuk sahabat kita. Ya, jadi untuk tips perawatan luka di rumah, diantaranya yang pertama harus selalu menjaga kebersihan luka. Jadi harus dipertahankan agar luka tetap kering dan bersih. Apabila tidak sengaja luka terkena air, barangkali itu harus segera diganti. Dan jangan lupa untuk mandi juga, ya. Kadang kan kalau terdapat luka takut mandi, sebenarnya nggak apa-apa, tetap mandi sehari 2 kali. Apabila takut luka basah, bisa mandi dengan seka, ya, ya. Dan setelah mandi juga jangan lupa ganti pakaian yang bersih. Kalau bisa gunakan pakaian yang longgar dan nyaman biar tidak mengganggu luka, ya. Kemudian periksa ke dokter sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Harus juga membersihkan luka sesuai dengan anjuran yang diberikan saat mungkin pulang dari rumah sakit. Jangan lupa obat-obatan juga harus diminum sesuai dengan anjuran. Kemudian makan makanan yang bergizi seperti yang telah tadi disampaikan oleh Bunda Yarsi, terutama yang mengandung protein yang tinggi. Jangan lupa minum air putih banyak 2 liter sehari dan olahraga ringan. Itu mungkin Bunda Yarsi mau menambahkan. Kayaknya cukup deh. Cukup ya. Ya, terima kasih sahabat sehat Rumah Sakit Banyumas. Jadi siang hari ini kita sudah dan semoga bincang-bincang pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum bincang-bincang kita tutup, jangan lupa like, follow, dan subscribe. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, aku nggak